Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Erik Alberto Lakapu, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. NIM saya 2103020090. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil ringkasan saya dari buku The Cambridge Companion to Dark Game, edited by Jeffrey C. Alexander and Philip Smith. The Cambridge Companion to Durkheim telah lama dikenal sebagai figur dasar dalam perkembangan ilmu sosial pemikiran. Karya Emile Durkheim telah menjadi bahan perdebatan sengit bertahun-tahun. Kumpulan esai yang otoritatif dan komprehensif ini diperiksa kembali. Dampak pemikiran Durkheim mengingat konteks histori karyanya, bekerja, serta mengevaluasi ide-idenya dalam kaitannya dengan isu-isu dan kontroversi saat ini. Otoritas telah terkemuka di lapangan telah berkontribusi pada pembaruan ini. Gambaran umum memberikan pembaca baik mahasiswa maupun akademisi kesempatan untuk terlibat langsung dengan tokoh-tokoh terkemuka di lapangan tentang tren kontemporer, ide, dan dilema. Volume ini mencerminkan aplikasi lintas disiplin dari karya Durkheim teori dan akan menarik minat para sarjana antropologi, ilmu politik, budaya, studi, dan filsafat, serta sosiologi. Ini adalah tengara yang mendefinisikan kembali revolusi Durkheim dengan ilmu manusia di abad ke-21. Mayoriti khususnya penting wawasannya untuk moral kontemporer, filsafat, dan sentralitasnya yang terus berkembang untuk teori budaya. Jeffrey C. Alexander adalah Profesor Sosiologi Lydia Chavenson Saden, Universitas Yale, dan CEO Direktur Pusat Sosiologi Budaya. Philip Smith adalah Asisten Profesor Sosiologi dan Associate Director of Pusat Sosiologi Budaya, Universitas Yale. Arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini. Sebagai peserta di pasar intelektual, penulis berusaha untuk memenuhi harapan kolegial dan berharap untuk mendapatkan pengakuan sebagai gantinya. Karena teks-teks dasar dan komentar-komentar berikutnya sama-sama harus dipahami sebagai fakta sosial dan juga sebagai praktik hermeneutik. Kita harus memberikan perhatian yang layak pada maksud-maksud ilmiah dan konteks intelektual. Dalam memikirkan pertanyaan tentang Durkheim dan warisannya, kita terlibat dengan orang lain. Ini kurang berhubungan dengan keasikan, budaya, dan intelektual dari zaman lain dan lebih kepada orang-orang kita sendiri. Jadi volume yang dikumpulkan ini menjadi bukti tidak hanya portofolio intelektual Durkheim yang berkembang secara anumerta dan semakin dipahami dengan lebih baik. Kita juga keprihatinan sosial dan intelektual terkini yang mendesak. Sebuah batu penanda yang muncul di tengah-tengah antara 100 tahun buku-buku besar pertama dan terakhir Durkheim. Cambridge Companion to Durkheim tidak hanya menangkap inkarnasi pemikir besar Prancis saat ini, tetapi juga tantangan yang melibatkan teori sosial kontemporer dan masyarakat di mana ia dibatasi. Banyak Durkheim dan nasib mereka. Durkheim yang sebenarnya menyelinap melalui jari-jari kita, sosialis, positifis, tokoh mapan, Yahudi, dan tentu saja sosiolog. Durkheim adalah semua ini tapi tidak dapat direduksi menjadi jumlah mereka, batas-batas mereka, dan bahkan dialog mereka. Biografi Durkheim adalah medan yang menghasilkan kelebihannya sendiri. Bahkan pada tingkat kata atau fase individu tampaknya tidak mungkin untuk memperbaiki maksud Durkheim. Seperti yang didokumentasikan Karen Fields, kosakata dan ekspresi Durkheim yang dipilih dengan cermat seringkali secara
intrinsik multivalen. Mereka telah bergulat dengan pemikiran Durkheim dalam pengetahuan penuh bahwa mereka melakukan kekerasan sampai seluk-beluknya, bahkan ketika mereka berusaha untuk setia kepadanya. Jika kita dapat menemukan ambivalensi ini dan biografi hidup dalam skema konseptual dan dalam kata-kata tercetak dari teks asli, sebenarnya kita mengejutkan bahwa kita dapat melacak kontradiksi non Euclidean dan vektor interpretasi Durkheim seperti yang telah terjadi selama abad terakhir dan menunjuk ke titik hilang yang baru dan belum dipetakan. Durkheim, si ilmuwan sosial, bermaksud agar teks-teks yang bersifat tertutup, definitif, dan tertulis. Dalam istilah Barthes, bentuk-bentuk dasar kehidupan dasar kehidupan religius adalah salah satu kompleksitas dan kreativitas sastra yang mengejutkan. Maka, tidak mengherankan bahwa murid-murid aneh sosiologi mengejar garis-garis penyelidikan dan kontradiktif yang bergerak di antara garis-garis analis yang lebih simbolis dan lebih struktural, lebih radikal dan lebih konservatif. Gagasan tentang kekudusan yang tidak murni diambil dari bentuk dasar kehidupan religius, di mana mereka hanya tampil singkat, tidak konsisten tetapi provokatif, serta dari karya mahasiswa Durkheim Robert Hertz. Sementara kita sekarang melihat kompleksitas dan ambiguitas tulisan-tulisan ini, itu adalah penegakan sosial struktural dari The Division of Labor in Society, institusionalisasi yang tidak lengkap daripada menjadi dekat dengan modernitas atau logika biner dari kode budaya. Yang berikut, Durkheim dan solidaritas. Kami mengasosiasikan konsep solidaritas sosial dengan kehidupan dan pemikiran Durkheim. Dan untuk alasan yang baik, Durkheim memperlakukan agama yang dipahami secara luas sebagai cita-cita, kepercayaan, dan praktik sosial yang dinamis, yang membentuk persepsi bersama tentang dan oleh karena itu kehidupan di alam semesta moral masyarakat. Seorang menemukan agamanya dimanapun publik, konsep normatif, simbol, atau ritus digunakan agama. Dalam pandangan ini ditemukan dalam berbagai masyarakat modern dan postmodern. Hasil dari hal ini secara moral dan epistemologis adalah bahwa kehidupan manusia dalam arti yang disignifikan adalah kehidupan bersama. Inilah tanggapan dan tantangan Durkheim terhadap tradisi panjang pemikiran individualitis Kartesian dan Spenceria. Sebagai seorang Yahudi Prancis yang dibesarkan dalam kehangatan dan keamanan komunitas Yahudi yang erat, David Emile Durkheim sejak awal terpapar pada nilai-nilai Republik Ketiga yang kompleks dan sering bertentangan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap subjek utama yang diselidiki Durkheim baginya menjadi lensa untuk memeriksa sifat dan kondisi solidaritas dalam masyarakat demokratis kontemporer. Dalam elementary forms misalnya, Durkheim mengklaim bahwa tetomisme di antara penduduk di Australia bukanlah objek studi utama. Sebaliknya, itu adalah jalan untuk menghasilkan pemahaman tentang sifat religius manusia dengan menunjukkan kepada kita aspek
kita aspek kemanusiaan yang esensial dan permanen. Ternyata aspek permanen kemanusiaan ini adalah kebutuhan dan kapasitas manusia untuk berhubungan secara sosial dan dalam benak Durkheim, karyanya tentang epistemologi mensosialisasikan kaum idealis dan kaum empiris sangat penting karena berkontribusi pada pandangan bahwa tidak mungkin ada eksistensi manusia yang secara radikal bersifat pribadi. Solidaritas diadili. Solidaritas adalah konsep yang banyak dicuriga saat ini dan seringkali untuk alasan yang baik. Solidaritas ternyata hegemoni. Perdebatan di tentang multikulturalisme dan apa yang kemudian dikenal sebagai perang budaya telah memusatkan perhatian kita bahwa praktik berbahaya yang dilakukan atas nama solidaritas, namun perdebatan ini juga memiliki konsekuensi yang tidak sengaja yang membuat kita berpikir sekali lagi tentang signifikan sosial dan manfaat solidaritas. Berfokus pada perbedaan menyebabkan diskusi tentang kemungkinan kesamaan atau solidaritas. Selain itu, ketika bahasa hak asasi manusia makin menjadi kosakata global bersama, meskipun samar-samar, banyak aktivis sosial mulai berbicara tentang solidaritas global dan dunia yang berpusat pada tujuan seperti pemberantasan penyiksaan, kelaparan, rasisme, dan eksploitasi perempuan dan anak-anak. Solidaritas hari ini adalah konsep yang diperebutkan. Sekian dari saya, terima kasih.